But instead of the Word of God rolling off us like water in the back of a turtle, I'm praying that the Word of God penetrates your hearts and your minds so you walk out a different person in Christ. Saya berharap bahwa firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, terserap di hati kita, sehingga waktu kita pulang nanti kita menjadi orang yang berbeda, tidak sama seperti waktu kita datang. My words will not do that. God and His Word and the power of His Spirit wants to do that. Bukan kata-kata atau pendapat saya yang melakukan itu, tapi firman Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita semua. But God tells us, we sometimes resist the Holy Spirit. Tapi kadang-kadang Alkitab juga bicara kepada kita, kadang-kadang kita menolak Roh Kudus itu. Kita tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. The Holy Spirit's a person. Sometimes we grieve the Holy Spirit. Roh Kudus itu adalah pribadi yang kadang-kadang kita bisa mendukakan dia di dalam hidup kita. Sometimes we throw fire on and we quench the Spirit. The Bible says of Christians. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen, Alkitab bilang kita memadamkan api itu. Kita menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hidup kita. And one reason we do this sometimes Alasan kenapa kita melakukan ini adalah is because of spiritual pride. kenapa kita sering tidak mendengarkan Roh Kudus apa yang Dia sudah bicarakan dalam hati kita, dalam hidup kita, karena kita menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. We all struggle with spiritual pride. Setiap kita yang ada di tempat ini bergumul yang namanya dengan kesombongan. God wants us to have humble hearts like soft clay so the master potter can shape us to take us from where we're at today to where He wants us to go. Tuhan mau kita punya hati yang lembut seperti tanah liat yang mudah dibentuk. Dia mau kita berubah dari titik di mana kita berasal sekarang ke titik atau tempat di mana Dia mau kita berada. I'm hoping that today will be a day you look back at in 10 years or 20 years and say, God showed up in my life that day. Saya berharap pulang dari tempat ini menjadi hari di mana Bapak Ibu kalau sudah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Bapak Ibu akan bersyukur buat hari ini di mana Bapak Ibu bahwa oh saya tahu bahwa hari itu saya kenal siapa Tuhan Yesus di dalam hidup saya secara pribadi. In that day, today, God moved me and I didn't go back to where I used to be. Whatever errors and goofy ideas we have, because we all have goofy ideas. Dan saya berharap bahwa hari ini Tuhan membawa dari mana kita berada, mungkin di dalam pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Is that Thessalonians? Go to 1 Thessalonians 5:19. Mari kita baca sama-sama. 21. Pertama Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Remember, this isn't Fendi talking. This isn't Mike talking in those words. It's the God who made you. The God who spoke the world into existence. That same power to create the universe is in His Bible. Ingat ya Bapak Mama, ini bukan apa yang Dr. Mike atau saya katakan. Yang kita bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan. Firman yang kita pegang itu adalah Alkitab. Nah dia bilang Alkitab atau firman Tuhan ini kuasanya sama seperti waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu diciptakan hanya waktu Dia berkata. Dia berfirman maka jadilah langit dan bumi. Kita punya kuasa yang sama, yaitu Alkitab ini firman-Nya Tuhan. One thing I want to say at the beginning is I'm gonna work really hard to not share any opinions with you. Bapak Mama, dia sebagai seorang pengajar selalu berusaha untuk tidak mengajar Bapak Mama sesuai dengan pendapat dia sendiri. I'm gonna work really hard
hard, it's okay. I'm going to work really hard Saya akan bekerja dengan sangat keras to only teach you things that are in the whole counsel of the Bible that I know are true from God. Itu komitmennya dia untuk mengajarkan Bapak Mama sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi komitmen, yang menjadi tekadnya dia, bahwa apa yang dia ajar itu semua dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tekadnya dia buat kita semua. My commitment to you is if I share an opinion, I will tell you first, this is an opinion. I'm not positive this is true, but this is how I think about that idea. Jadi biasanya Dr. Mike kalau dia mengajar, kalau dia bilang itu pendapat, dia akan bilang dulu sebelumnya, ini adalah pendapat saya sebelum dia menyampaikan. Dia selalu menyampaikan kalau dari firman, dia bilang itu firman, kalau ini pendapat, dia akan menyampaikannya terlebih dahulu. Okay, good. That's the one I want to read. Those verses. I can't see this in my Bible. So let's read. It's here. It's 19 through 21. Mari kita buka Alkitab sama-sama dari pertama Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 kita mau baca. Let's read out loud again. Sudah dapat pertama Tesalonika 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat-buat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Test everything. Ayat 21 bilang, ujilah segala sesuatu, Hold on to the good, throw away the bad. dan peganglah yang baik, buang yang buruk itu. How do you test what I'm going to teach you from God's Word? Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu menguji segala sesuatu apa yang Dr. Mike sampaikan? Very important. This is a Sangat command. penting. This is a command from God. Pertama Tesalonika 5 ayat 21 itu adalah perintah daripada Tuhan. How do you test to know what's good and what's false? Bagaimana kita menguji apakah itu benar atau apakah itu salah? Here's what most people do. Ini yang banyak orang selalu lakukan. If they hear something that they hear in the culture around them, they say, that must be true. My dad or my grandpa said it. I'll go with that idea. Kan ayat 21 itu bilang ujilah segala sesuatu. Tapi orang biasa lakukan seperti ini. Kalau dia dengar sesuatu itu sesuai dengan kebudayaan, orang tuanya berkata seperti ini, dia bilang, oh itu benar, itu baik, saya mau dengarkan itu. Or they do cut and paste theology. The people who killed Jesus knew the Bible really well, the Old Testament, but that word didn't change them, and they didn't recognize the Messiah. They had cut and paste theology. They didn't seek true truth, surface stuff. Atau orang itu hanya mendengar dari orang lain dan dia melakukan, dia tidak mengajak, dia tidak melihat dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dia kasih contoh adalah orang-orang di zamannya Yesus, waktu mereka bunuh Yesus, mereka itu orang yang ahli di dalam Alkitab. Mereka bukan orang yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka sudah tahu Alkitab, tapi mereka membunuh Yesus. Kebanyakan orang waktu dengar sesuatu dia tidak uji dulu. Uji dengan apa yang Dr. Mike tadi tanya. Yang harus kita uji alat tertinggi yaitu Alkitab. Harus itu berdasarkan semua informasi yang kita dapat, apakah itu berdasarkan Alkitab atau tidak.